Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fatimah Nurjaria. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kolaborasi problem solving dan jigsaw untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran IPS di tingkat dasar. Mari kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang sudah membuka acara presentasi ini. Berdasarkan latar belakang di atas, mini riset ini diambil berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 10 pasal 36 ayat 3, yang mana pendidikan abad 21 berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang sering disebut juga dengan student centered learning. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan kenapa penelitian ini dilakukan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep, metode kolaborasi problem solving dan jigsaw dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran IPS di MI Cibatu. Yang kedua adalah untuk mengetahui implementasi kolaborasi problem solving dan jigsaw dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran IPS di MI Cibatu. Dan yang ketiga untuk mengetahui hasil kemampuan belajar siswa memecahkan masalah setelah kolaborasi problem solving dan jigsaw dilaksanakan di MI Cibatu. Selanjutnya yang keempat adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kolaborasi problem solving dan jigsaw dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran IPS MI Cibatu. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui materi yang menggunakan model kolaborasi problem solving dan jigsaw di MI Cibatu. Sekarang kita masuk ke landasan teori. Model problem solving. Apa itu problem solving? Menurut Umar Hamalik, problem solving adalah satu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah. Maka disimpulkan bahwa problem solving merupakan atau metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tujuan problem solving ini adalah berpengetahuan serta memiliki keterampilan untuk kedepannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa. Nah, tahapannya apa saja dalam problem solving? Nah, ada 6 tahapan pembelajaran problem solving. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Terus yang kedua menelaah masalah. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat mengumpulkan dan mengelompokkan data. Yang kelima adalah pembuktian, dan yang terakhir adalah menentukan pilihan penyelesaian maksud saya. Nah, itu langkah problem solving. Yang pertama adalah guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, guru terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Dan selanjutnya, yang kedua, guru memberikan permasalahan kepada siswa dan yang memerlukan solusi. Setelah itu, maka siswa dituntut untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan. Yang ketiga, guru menjelaskan aturan pemecahan masalah yang benar. Dan yang keempat, peserta didik mencari literatur untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, peserta didik membuat laporan tugas yang diberikan kepada guru. Selanjutnya kita akan membahas tentang jigsaw. Apa itu jigsaw? Jigsaw merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok-kelompok diskusi. Nah, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika akan menggunakan metode jigsaw ini. Yang pertama, siapkan materi. Yang kedua, jelaskan materi yang telah disiapkan tadi. Yang ketiga, buat kelompok heterogen atau prestasi akademik, jenis kelamin atau kemampuan verbal dan sebagainya. Nah, yang keempat, baca materi yang telah disiapkan tadi. Yang kelima adalah diskusikan kelompok ahli.
diskusi kelompok ahli. Yang keenam, presentasi dan kelompok jigsaw. Yang ketujuh, kumpulkan laporan. Dan yang kedelapan adalah penilaian. Nah, itu adalah tahapan-tahapan bagaimana teori jigsaw ini dilakukan. Berdasarkan landasan teori tentang problem solving dan jigsaw, sebelum kita menentukan bagaimana untuk membagi anak dalam satu kelompok diskusi, maka kita harus tahu macam-macam kemampuan anak. Yang pertama, anak itu ada yang disebut dengan critical thinking. Yang kedua, ada juga communication. Dan yang ketiga, collaboration. Serta yang keempat adalah creativity. Nah, setelah landasan teori, maka selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dan untuk pembahasan metodologi penelitian saya serahkan kepada sahabat saya untuk menjelaskan kepadanya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Dede. Untuk selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan 4 langkah. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data, yang ketiga verifikasi data, dan yang keempat uji keabsahan data. Reduksi data yaitu pemilihan data dokumen dari hasil observasi atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan display data adalah penyusunan data secara naratif sehingga data mudah untuk dipahami. Sedangkan verifikasi data adalah pengumpulan data dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Sedangkan uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan uji transparabilitas, konfirmabilitas, uji referensi, dan triangulasi. Dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, hasil dari penelitian secara konsep kolaborasi, kedua metode tersebut, metode problem solving dan jigsaw ini memunculkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, aktif, dan belajar menyenangkan bagi anak. Sedangkan implementasi dari model kolaborasi problem solving dan jigsaw ini, siswa lebih aktif dan lebih komunikatif serta dapat mengeluarkan pendapatnya dalam kelompok diskusi. Adapun hasil kemampuan belajar siswa setelah dilakukan model problem solving dan jigsaw mengalami perubahan. Pemahaman siswa dalam pemecahan masalah yang tadinya kurang mampu berkomunikasi dan berpendapat dengan dilaksanakannya kolaborasi problem solving dan jigsaw ini, secara kognitif, keterampilan, dan sikap anak menjadi lebih meningkat. Setiap model pembelajaran tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut kelebihan model problem solving dalam pembelajaran. Dari hasil penelitian, daya kritis anak semakin meningkat, belajarnya lebih menyenangkan, serta menantang kemampuan peserta didik untuk menemukan pengetahuan yang baru. Sedangkan kelebihan dari jigsaw, dari hasil penelitian, anak lebih percaya diri untuk mengungkapkan hasil temuannya dalam diskusi dan anak lebih memahami isi materi pembelajaran. Adapun kekurangannya, untuk metode problem solving ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk merencanakannya dan perlu kesabaran untuk memahamkan materi pada anak. Begitu juga dengan metode jigsaw, kendala dalam pengkondisian kelompok siswa karena jumlah siswa yang banyak ini merupakan kendala dalam penggunaan metode ini. Demikian pembahasan yang telah saya uraikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video di channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.